Perkenalkan, saya Rizky Rahmawati dengan NIM 11241769 dari program studi akuntansi angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai materi bank dan lembaga keuangan atau UTS. Ada beberapa materi, yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan tentang OJK, yang kedua ada BPR, yang ketiga ada pasar modal, dan yang keempat ada lembaga asuransi, dan yang terakhir ada leasing. Berikut adalah video yang akan saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang. Tujuan OJK sendiri adalah menjamin kegiatan jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, dan transparan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki wewenang yaitu menetapkan peraturan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, serta memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang melanggar aturan. Pengawasan OJK mencakup perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, dan vintage. Selain itu, OJK juga berperan dalam edukasi keuangan, penyelesaian pengaduan konsumen, dan pemberantasan investasi ilegal. OJK berbeda dengan Bank Indonesia. OJK sendiri berfokus pada pengawasan lembaga keuangan, sedangkan Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas rupiah. Selanjutnya, yaitu BPR, Bank Perkreditan Rakyat, yaitu suatu lembaga keuangan yang melayani masyarakat, khususnya pada UMKM dan daerah pedesaan, dengan kegiatan usaha konvensional atau syariah. BPR sendiri tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti giro dan clearing, namun tetap dijamin oleh LPS. Dan secara hukum, BPR sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK sebagai pembaruan dari Undang-Undang Perbankan sebelumnya. BPR sendiri dapat berbentuk perseorangan terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi, dan dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, dengan sistem pengelolaan konvensional atau syariah. Kegiatan utama BPR sendiri yaitu menghimpun dana melalui tabungan dan deposito berjangka, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Namun, BPR juga memiliki larangan, yaitu seperti menerima giro, melakukan transaksi falas, penyertaan modal, usaha perasuransian, dan jasa pembayaran. Peran BPR sangatlah penting dalam meningkatkan akses keuangan, mendukung UMKM, serta memberikan edukasi keuangan dan memobilisasi modal di daerah. Perbedaan utama BPR dengan bank umum terletak pada cakupan layanan dan wilayah, di mana BPR fokus pada masyarakat lokal dengan produk yang lebih sederhana. Dengan arti BPR sendiri hadir sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan rakyat dan berperan besar dalam mendorong perekonomian daerah. Selanjutnya yaitu ada pasar modal. Pernahkah kalian mendengar apa itu pasar modal? Pasar modal sendiri yaitu tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dan dengan investor yang memiliki kelebihan dana. Secara resmi, pasar modal ialah kegiatan penawaran dan perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Dan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, pasar modal ini ada beberapa instrumen, yaitu saham, obligasi, derivatif, dan juga reksadana. Pasar modal sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar perdana, yaitu saat perusahaan pertama kali menjual saham ke publik lewat IPO, harga ditentukan oleh emiten dan underwriter. Yang kedua ada pasar sekunder, tempat investor jual beli saham, dan harga terbentuk dari mekanisme pasar. Selain itu ada juga pasar modal syariah. Dan pasar modal syariah ini menerapkan sistem atau prinsip bebas dari riba, gharar, dan masyir.
Instrumennya seperti saham syariah, suku, dan reksadana syariah. Proses transaksinya bagaimana jika pasar modal syariah? Tentu mulai dari investor membuka rekening, transaksi melewati sekuritas, order diproses di PEI, di clearing KPEI, diselesaikan oleh KSEI, sampai pada akhirnya efek dan dana diterima oleh investor. Pasar modal sendiri memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ada jangka panjang, yang kedua ada risiko dan return, yang ketiga ada harga ditentukan permintaan dan penawaran, dan yang terakhir ada transparan dan diawasi otoritas resmi. Apa fungsi dari semua itu? Tentu, pasar modal berperan penting bagi perekonomian dan keuangan, karena membantu perusahaan mendapatkan modal dan masyarakat mendapatkan peluang investasi. Nah, di antara semua itu, siapa pelakunya? Tentu saja ada emiten, investor, serta lembaga dan provinsi penunjang. Jadi pasar modal bukanlah hanya soal saham, tetapi juga suatu penggerak ekonomi. Yang selanjutnya ada lembaga asuransi. Apa sih asuransi itu? Jadi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang berfungsi mengalihkan risiko dari kita ke perusahaan asuransi lewat pembayaran premi. Jadi, saat terjadi hal tidak terduga, keuangan menjadi tetap aman. Manfaat asuransi sendiri sangat penting, yaitu untuk perlindungan finansial, membantu perencanaan keuangan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia sendiri, asuransi diawasi oleh OJK, jadi kegiatannya tetap aman dan terpercaya. Asuransi memiliki dua jenis utama, yaitu asuransi konvensional yang memakai sistem transfer risiko, dan asuransi syariah yang mengutamakan prinsip tolong-menolong. Produknya sangat beragam. Salah satunya asuransi jiwa seperti jiwa berjangka, jiwa seumur hidup, pendidikan, kesehatan, sampai unit link. Ada pula seperti asuransi umum, meliputi asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, asuransi perjalanan, dan properti. Nah, cara kerjanya itu simpel. Yang pertama, kita mendaftarkan asuransi, kita dinilai resikonya, terbitlah suatu polis atau suatu perjanjian. Setelah itu kita dapat membayarkan premi setiap bulannya. Lalu, jika terjadi resiko, kita bisa mengklaim resiko tersebut. Intinya, asuransi bukanlah soal takut memiliki resiko, tetapi cara cerdas melindungi kita di masa depan. Dan materi terakhir yaitu leasing. Pernahkah dari kita menyewa suatu kendaraan atau suatu alat kerja namun membayarnya dicicil? Nah, itulah yang disebut leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah pembiayaan barang modal yang digunakan oleh lise dengan pembayaran angsuran berkala dan termasuk lembaga keuangan bukan bank. Jenis leasing tersendiri ada dua. Yang pertama ada finance lease, biasanya ada hak opsi untuk memiliki barang di akhir masa sewa. Yang kedua ada operating lease, hanya menyewa tanpa menjadikannya hak milik. Nah, mekanismenya sederhana. Lise memilih barang, lessor membelinya dari supplier. Lalu barang digunakan oleh lise dengan pembayaran angsuran rutin. Keunggulannya leasing itu yaitu tidak perlu dana besar di awal, prosesnya cepat, dan membantu menjaga arus kas suatu perusahaan. Namun resikonya biaya total bisa lebih tinggi dan ada risiko penarikan aset jika mereka gagal bayar. Nah, objek leasing umumnya seperti kendaraan, alat berat, mesin pabrik, serta peralatan medis dan kantor. Cukup sekian penjelasan mengenai rangkuman materi after UTS, mata kuliah bank dan lembaga keuangan.